Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa bi taufiqihi tasluhul umur wa bi syukrihi tadumun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, shaimin yang berbahagia. Sebagaimana kita maklumi, pada hari ini atau mulai subuh ini kita telah memasuki daur yang ketiga di bulan Ramadan ini. Kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, ya, di mana 10 hari terakhir ini adalah merupakan 10 hari yang sangat-sangat super istimewa, ya, dalam nilai-nilai bulan Ramadan, ya, yang Allah tetapkan selama 1 bulan lamanya. Kita bisa melihat, para hadirin sekalian, dalam beberapa, atau kita bisa membaca dalam beberapa riwayat, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensikapi 10 hari terakhir ini. Dalam sebuah hadis yang sahih itu dihabarkan oleh istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, tentang kebiasaan Rasulullah pada 10 hari terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'al ashrul awakhir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir, kata Siti Aisyah, ada 3 kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan 3 kebiasaan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah pada 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Apa 3 kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti yang disampaikan atau ya seperti yang dikabarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan yang pertama, kebiasaan Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir, al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir, pertama apa? Ahyal lail. Beliau selalu menghidupkan malam. Ahyal lail, ihya'ul lail, menghidupkan malam. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga-keluarganya. Dan yang ketiga, wa syaddal mi'zar, di mana beliau pada 10 hari terakhir itu mengencangkan sarungnya. Ya, ini sebuah kiasan, maksudnya dia tidak mendekati istri-istrinya, dia tidak mencampuri istri-istrinya. Padahal di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa bercampur di malam-malam Ramadan itu hukumnya halal. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu, ya, bahwa dihalalkan bagi kalian pada malam-malam Ramadan untuk apa? Untuk bercampur dengan istri-istrinya.
Jadi ada hal yang menarik di sini, di mana kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah ini mempunyai sebuah rahasia yang besar. Hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan itu tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya, padahal itu adalah sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang dibolehkan, ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang super istimewa, ya, yang ada di 10 hari terakhir, sehingga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa untuk menghususkannya. Tidur pada 10 hari terakhir sah-sah saja, halal, boleh, ya. Kemudian bercampur tadi sudah disampaikan, boleh. Yang tidak boleh itu adalah di waktu siang, ya, dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan itu? Karena ada sesuatu yang besar. Bahkan saya katakan tadi malam, ada sesuatu yang super istimewa yang terkandung pada 10 hari terakhir, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk 10 hari terakhir itu menghindari sebentar atau tidak melakukan sebentar, karena ada harapan yang luar biasa. Tidak tidur, tidak mendekati istrinya, malahan beliau pada 10 hari terakhir begadang semalam suntuk, diisi dengan berbagai kegiatan ibadah kepada Allah, bahkan lebih dikhususkan untuk mensibukkan waktu malam itu membaca Al-Quran. Dan yang kedua, beliau tidak mencampuri istrinya. Para hadirin ikhwat iman yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Qadar dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang sajian yang super istimewa yang Allah akan turunkan pada 10 hari terakhir. Yaitu apa? Sajian yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di mana dalam ayat itu Allah menjelaskan tentang keutamaan, tentang keistimewaan dari malam Al-Qadar itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam tafsirnya dijelaskan, yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin itu dijelaskan ayyul amali fiha, pekerjaan apa saja, aktivitas apa saja yang muatannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu, seperti sholatnya, zikirnya, istighfarnya, tilawah Qur'annya, dan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya, khairun min alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Inilah yang memotivasi Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengajak keluarganya, bahkan mengajak juga para sahabatnya untuk menghususkan di 10 hari terakhir dengan kegiatan apa? Ihyaul Lail. Awalnya seperti itu, kemudian dikembangkan
dengan riwayat-riwayat yang lain untuk mengkhususkan meraih hidangan yang super istimewa itu, maka disyariatkanlah kepada umatnya dengan syariat iktikaf. Jadi saya melihat bahwa iktikaf itu adalah sebuah langkah baik untuk lebih konsentrasi dalam apa? Dalam meraih nilai dari Lailatul Qadar. Padahal syariat awal yang disyariatkan oleh Rasulullah adalah apa? Menghidupkan malamnya gitu. Karena di waktu siangnya biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan dilakukan untuk istirahat gitu. Karena apa? Karena di waktu malam itulah yang lebih fokus dan lebih konsentrasi. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian, saya khawatir karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan yang keras ya kepada umatnya tentang apa? Tentang sikap yang tidak begitu tidak begitu serius yang dilakukan oleh umat Nabi kita Nabi Muhammad dalam mensikapi Ramadan wabil khusus di 10 hari terakhir. Itu dengan apa? Dengan sebuah peringatan dari Rasulullah, di mana Rasulullah menyatakan sungguh binasa bagi seseorang yang ketika masuk Ramadan kemudian Ramadan meninggalkan mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan sedikit pun. Jadi ini harus menjadikan sebuah tazkirah yang keras bagi kita. Jangan sampai sikap kita terhadap Ramadan itu menganggap bahwa Ramadan adalah biasa-biasa saja gitu. Lebih-lebih di 10 hari terakhir ini. Makanya yuk kita hidupkan sunnah ini, karena ini sudah mutawatir dan disepakati oleh para ulama bahwa tidak ada ikhtilaf turunnya nilai Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Kalaupun tidak iktikaf gitu, kalaupun tidak iktikaf karena mungkin aktivitas-aktivitas kesibukan-kesibukan kita yang belum bisa ditinggalkan, Rasulullah memberikan alternatif kepada kita untuk apa? Untuk menghidupkan di malam-malam ganjil. Iltamisuha fil witr. Carilah oleh kalian, kejarlah oleh kalian, raihlah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada pada bilangan-bilangan ganjil. Ya. Walaupun ya saya nge-sharekan di inspirasi di malam 21 kan seriannya tuh ya di IKM ya. IKM. Saya kemarin men-share ya. Kata inspirasi menjelang hadirnya 10 hari terakhir Ramadan ya. Istirahatlah sejenak dalam urusan dunia. Istirahatlah sejenak dalam urusan dunia supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fokus. Ajaklah anak dan istri kita, sebab di 10 malam terakhir Ramadan terdapat waktu yang lebih mulia dari 1000 bulan gitu. Ya. Bahkan tadi malam saya katakan mengutip perkataan dari Imam Ibnu Jauzi ya rahimahullah, beliau mengatakan kalimat yang luar biasa mengandung makna yang bisa menjadi inspirasi juga. Kata beliau,
berlelah-lelahlah sedikit dalam beribadah kita kepada Allah, agar kelak nanti di akhirat kita bisa istirahat. Itu mungkin ya hadirin sekalian, yang mumpung masih diberi kesempatan, diberikan waktu, diberikan usia ya, karena kita tidak tahu tahun depan masih bisa bertemu lagi. Yang jelas ini adalah merupakan peluang, kesempatan kapan lagi ya kita meraih ya 83 tahun lebih gitu ya, 83 tahun ya nilai dari ya Lailatul Qadar ya. Sesungguhnya kita bukan ingin menjadi hamba Ramadan ya, gitu kok begitu amat gitu ya. Tapi sesungguhnya ini hanya sebagai peluang saja gitu. Ya, peluang yang Allah berikan kepada kita. Sayang kalau kita tidak meraihnya, mendapatkannya. Itu mungkin sedikit sebagai tadkirah wabil khusus untuk mengingatkan diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk mengisi dan memanfaatkan di 10 hari terakhir ini dengan fokus, dengan sebaik-baiknya ya, karena disinilah hidangan yang Allah berikan kepada kita, yang mana hidangan ini berbeda di 10 hari pertama dan di 10 hari kedua ya. Tadi saya katakan hidangan di 10 hari terakhir itu adalah hidangan yang sangat super istimewa ya. Sayang kalau kita sudah disodorkan hidangan yang luar biasa gitu, kemudian diabaikan gitu. Bagaimana? Sayang banget ya itu ya, sayang banget. Di situ ada apa? Sadahdi, ada opor ayam, di situ ada rendang, di situ ada gulai gitu ya. Wah, macam-macam gitu. Kemudian kita santai-santai aja gitu. Aduh, sayang banget ya gitu. Nah, begitu juga tentang momentum 10 hari terakhir ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.